Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Reni Septiana dengan nomor induk mahasiswa 501192746. Saya akan memaparkan hasil diskusi mata kuliah MPDR 5302 yang membahas pengalaman kolaborasi dalam penyusunan artikel ilmiah serta analisis perbandingan kurikulum pendidikan dasar Indonesia dengan beberapa negara maju. Selama proses pengerjaan proyek artikel kelompok, ada beberapa kesan yang saya rasakan. Secara umum, kerjasama ini membantu saya memperluas sudut pandang dan memahami materi lebih dalam. Karena setiap anggota memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Proses berdiskusi dan saling mengoreksi menjadikan draft artikel kami lebih matang. Walaupun demikian, ada juga beberapa kendala yang muncul. Tantangan terbesar adalah mengatur waktu kesibukan masing-masing anggota. Selain itu, gaya penulisan kami tidak selalu seragam sehingga perlu beberapa kali revisi agar tulisan pun bisa konsisten. Untuk saran perbaikan, menurut saya di awal kegiatan perlu dibuat pembagian tugas yang jelas, seperti siapa yang mencari referensi, siapa yang menyusun draft, dan siapa yang mengecek kembali kesesuaian isi. Pertemuan singkat secara berkala juga penting agar progres tetap terpantau dan semua anggota bisa terlibat secara seimbang. Kemudian lanjut ke perbandingan kurikulum Indonesia vs negara maju. Jika kita melihat struktur kurikulum Indonesia saat ini, terutama kurikulum Merdeka, fokusnya adalah penyederhanaan materi, fleksibilitas pembelajaran, dan penguatan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari artikel ilmiah yang telah kita pelajari, kurikulum negara-negara maju memiliki beberapa ciri yang cukup berbeda. Umumnya, kurikulum mereka stabil, tidak sering berganti, dan disusun dengan indikator capaian yang jelas dan terukur. Pelatihan guru menjadi faktor utama yang dijamin pemerintah sehingga kualitas implementasi kurikulum dapat lebih merata. Namun terdapat juga persamaan, yaitu sama-sama menekankan kemampuan literasi, numerasi, dan kompetensi abad 21. Perbedaannya terletak pada konsistensi implementasi. Jika di Indonesia, kesiapan guru dan sarana prasarana masih belum merata, sehingga pelaksanaan di setiap sekolah bisa sangat bervariasi. Keterkaitan dengan modul MPDR 5302. Isi artikel pada sesi 10 sangat terkait dengan materi di modul MPDR 5302, khususnya pada topik studi komparatif pendidikan dasar. Pada modul menjelaskan bahwa pembelajaran dari pengalaman negara maju dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan sistem pendidikan kita di Indonesia. Artikel juga memperlihatkan bagaimana negara-negara OECD melakukan perbaikan kurikulum, mulai dari peningkatan kualitas guru, perbaikan standar, hingga sistem evaluasi yang lebih transparan. Hal ini sejalan dengan modul yang menekankan bahwa keberhasilan kurikulum sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang konsisten, pelatihan guru, dan manajemen sekolah yang baik. Salah satu contoh di sini bisa kita lihat yaitu pada materi pengayaan tentang negara Jepang. Di sini terlihat bahwa keberhasilan pendidikan mereka bukan hanya karena kurikulumnya, tetapi juga budaya belajar yang sangat kuat. Kurikulum Jepang cukup stabil dengan standar nasional yang jelas, tetapi tetap memberi ruang kreativitas sekolah melalui kegiatan tokatsu seperti kegiatan kelas, kebersihan bersama, dan pembagian karakter. Selain itu, Jepang berhasil meraih hasil tinggi di PISA karena pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada pemecahan masalah, pembelajaran berbasis praktik, serta pelatihan guru yang berkelanjutan melalui lesson study. Dukungan masyarakat dan keluarga juga berperan penting dalam membentuk budaya belajar yang positif. Hal seperti inilah yang bisa menjadi inspirasi bagi pendidikan kita di Indonesia. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa proses kolaborasi dalam tugas kelompok memberikan banyak pengalaman yang berharga, baik dari segi pemahaman materi maupun kerjasama.
Dari hasil analisis kurikulum tampak bahwa Indonesia telah bergerak ke arah yang baik melalui kurikulum merdeka, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam hal implementasinya. Praktik baik di negara maju, terutama sistem disiplin dan budaya literasi di Jepang, bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.